Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Sakman di channel Sakman Tani. Kepada rekan-rekan atau teman-teman semua sesama petani pinang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, kepada subscriber saya yang telah mensupport channel saya ini. Baik para rekan-rekan dimanapun Anda berada, di sini saya ingin memberikan sharing kepada teman-teman semua masalah perkebunan pinang, ataupun teman-teman yang barangkali ingin memulai perkebunan pinang. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ataupun persiapan-persiapan yang akan kita lakukan apabila ingin berkebun pinang. Namun sebelum itu, pada rekan-rekan semua, bila yang sudah bergabung atau menemukan channel saya harapkan kepada rekan-rekan dukung channel saya ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe agar channel saya ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masalah perkebunan pinang ataupun perawatan pinang. Baik para sahabat-sahabat petani pinang, tanaman pinang ini adalah tanaman yang menurut saya sangat mudah perawatannya, bisa tumbuh di mana saja, artinya tidak dipupuk pun dia akan berbuah. Namun selayaknya seperti kita berkebun pinang, kalau kita ada target produksi untuk buah pinang, tentu kita melakukan penambahan nutrisi atau melakukan pemupukan. Oke, kepada sahabat-sahabat petani pinang yang ingin memulai perkebunan pinang, ada tips dari saya apa-apa saja yang harus kita persiapkan dan apa-apa saja pendukung biar tanaman pinang kita dapat berbuah nantinya sesuai dengan target yang kita tentukan ataupun jumlah produksinya yang sesuai dengan harapan kita. Baik teman-teman, yang perlu teman-teman persiapkannya itu ya apabila ingin berkebun pinang atau ingin memulai perkebunan pinang, yaitu perhatikan dulu satu, lahannya. Karena tanaman pinang ini pada dasarnya bisa tumbuh hidup di mana saja, namun lahan adalah salah satu pengaruh bagi tanaman pinang kita, khususnya nanti di pertumbuhan dan produksi. Banyak kita lihat teman-teman kita yang sudah berkebun pinang ataupun sudah yang produksi, biasanya buah pinangnya cukup lebat karena memang lokasi atau lahannya yang mendukung. Contohnya di tanah liat. Nah, itu tanaman pinang sangat cocok sekali di tanah liat, apalagi daerah pasang surut. Nah, pinang ini sangat cocok sekali di lahan tersebut. Ataupun teman-teman mungkin lahannya gambut ataupun tanah berbukit. Nah, ini tanaman pinang memang pada dasarnya dapat tumbuh semua, namun perlakuannya yang agak sedikit berbeda dibandingkan tanaman-tanaman pinang yang ditanam di lahan liat, di lahan gambut ataupun di lahan berbukit. Contoh ini di lahan berbukit, tentu perlakuannya berbeda dengan tanaman pinang yang di tanah liat. Karena tanaman pinang saya ini di lahan gambut, tentu hal-hal yang harus saya antisipasi adalah keasaman tanah. Kalau mungkin di tanah liat, keasaman tanah memang agak sedikit berkurang. Tentu juga di lahan berbukit atau di lahan berpasir, itu hanya perlakuannya saja yang berbeda. Nah, yang itu tadi yang pertama, yaitu lahan. Terus yang kedua, masalah bibit. Nah, bibit juga mempengaruhi rekan-rekan masalah tanaman pinang kita ini. Bibit, kalau menurut saya sarankan kepada rekan-rekan, tanamlah bibit yang berkualitas dari indukan yang teruji kelayakannya. Contohnya dari indukan yang produksinya cukup tinggi, terus bebas dari serangan hama, terus produksinya per tahun juga meningkat, maka itu adalah salah satu penentu syarat pendukung yang harus kita perhatikan.
Dan yang kedua masalah perawatan mungkin di sini saya lebih menekankan kepada ilmu pengetahuan. Jadi salah satu yang paling mendasar menurut saya yang harus dikuasai dulu sebelum kita melakukan perkebunan pinang, yaitu ilmu pengetahuan. Bagaimana cara merawat pinang, pemupukannya, terus perawatannya yang seperti apa, itu adalah salah satu penentu keberhasilan kita berkebun pinang. Banyak teman-teman yang selalu bertanya baik di kolom komentar YouTube saya ataupun di grup-grup petani pinang, selalu menanyakan bagaimana cara memupuk pinang, bagaimana cara merawat pinang. Kalau kita ingin berkebun pinang, tentu yang paling pertama kali yang harus kita kuasai adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita berkebun tanpa ilmu pengetahuan, saya rasa untuk kesuksesan itu cukup kurang menurut saya, ataupun bisa dikatakan hanya 60% keberhasilan. Tapi rekan-rekan tidak perlu khawatir, karena banyak teman-teman yang sudah memberikan informasi-informasi, dan apabila teman-teman juga ingin bertanya di channel saya, silahkan nanti saya akan jawab berupa video. Nah, itulah salah satu tahapan-tahapan ataupun yang harus kita persiapkan apabila ingin berkebun pinang. Yang mudah-mudahan pada dasarnya nanti, mudah-mudahan kita semua menjadi petani yang sukses, dapat menganggarkan hidup yang lebih baik di masa akan datang. Dan ini adalah kebun pinang saya, pinang yang saya tanam varietas lokal di lahan gambut. Terus kalau teman-teman bertanya ukurannya, ukuran ideal tanaman pinang itu adalah 3 x 3 meter. Baik, apabila ada yang kurang dimengerti ataupun yang masih kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video-video selanjutnya yang akan saya buat khusus untuk pertanyaan rekan-rekan semua. Oke, ini sudah siang, mungkin waktunya kita pulang. Sekian dulu, jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.